The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevika Fatin Adila, NIM 0604072008. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam menurut Abdullah Nasih Ulwan. Konsep pendidikan utama akidah Islamiyah bagi seorang muslim menurut Abdullah Nasih Ulwan adalah pendidikan ketauhidan dengan pokok-pokok yang ada pada rukun iman yang berfungsi untuk membentengi dan menguatkan keimanan muslim. Pendidikan ini harus diajarkan sejak dini tanpa akhir sepanjang hidup manusia. Setiap individu adalah dai untuk mengajarkan akidah Islamiyah pada orang lain. Yang kedua adalah membuka kehidupan anak dengan tauhid, keteladanan, kebiasaan, pengetahuan tentang syariat halal haram, dan perintah untuk beribadah. Dan yang ketiga, orang tua dan guru diharuskan menguasai metode pendidikan. Setelah pendidikan akidah telah dilaksanakan, kewajiban berikutnya adalah merawat akidah pada dirinya supaya tetap kuat menancap dalam keyakinannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kepekaan jiwa dengan muraqabah, mengingat kematian dan hidup setelahnya, serta membayangkan hari akhir. Sedangkan faktor amaliyah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran dan menteladani sifat Rasulullah. Abdullah Nasih Ulwan menegaskan bahwa hanya ada satu cara supaya anak menjadi permata hati dambaan bagi setiap orang tua, yaitu melalui pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Islam telah memberikan dasar-dasar konsep pendidikan dan pembinaan sejak anak masih dalam kandungan. Jika sejak dini anak sudah mendapatkan pendidikan Islam, insya Allah ia akan tumbuh menjadi manusia yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak yang taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan bersumber pada nilai Islami serta menjadikan Islam sebagai agamanya, Quran sebagai kitabnya, dan Rasulullah sebagai pemimpin dan tauladannya, maka ia adalah anak yang solih. Dalam bukunya, salah satu pemikiran Abdullah Nasih Ulwan tentang pendidikan yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak dalam Islam. Yang pertama, pernikahan ideal yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan anak berawal dari pernikahan. Dalam pemikiran beliau, masalah pernikahan ditinjau dari 3 sisi, yaitu sebagai fitrah manusia, sebagai kemaslahatan sosial, dan berdasarkan pilihan. Pernikahan sebagai fitrah manusia. Islam menegaskan bahwa haram hukumnya atas seorang muslim yang melarang pernikahan dan berlaku zuhud dengan niat melakukan pola hidup ala rohib dengan menyendiri hanya untuk beribadah dan taqarrub kepada Allah. Hal ini bertujuan supaya seorang muslim mampu bertanggung jawab atas tuntutan-tuntutan naluri dan menjalankan sunnah kehidupan. Yang kedua, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial, yaitu untuk melindungi kelangsungan hidup manusia, menjaga nasab, melindungi masyarakat dari kerusakan moral, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit, ketentraman jiwa dan rohani, kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga dan mendidik anak, serta menumbuhkan naluri. Yang ketiga, pernikahan berdasarkan pilihan. Diharuskan untuk memilih pasangan berdasarkan fondasi agama, memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan, memilih orang yang jauh dari hubungan kekerabatan, lebih mengutamakan yang gadis, dan lebih mengutamakan menikah dengan wanita yang subur. Yang kedua, perasaan psikologis terhadap anak.
Perasaan psikologis adalah menampakkan apa yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua berupa cinta, kasih sayang, dan kelembutan kepada anak. Hikmahnya yaitu menghilangkan kebiasaan pada zaman jahiliyah dan tidak lagi menganggap buruk anak perempuan. Jadi, pada zaman jahiliyah, anak perempuan dianggap buruk. Tuntutan apabila didapati pertentangan antara maslahat Islam dengan maslahat anak bagi kedua orang tua. Antara lain, secara fitrah, kedua orang tua pada dasarnya harus mencintai anak. Yang kedua, cinta kepada anak adalah anugerah Allah kepada hamba. Yang ketiga, membenci anak perempuan adalah perbuatan yang terkutuk. Yang keempat, keutamaan orang tua yang tabah dalam menghadapi kematian anak. Kelima, memprioritaskan urusan anak daripada kecintaan kepada anak. Dan yang keenam, sanksi dan isolasi terhadap anak dan manfaatnya terhadap pendidikan. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran. Hukum-hukum yang hendaknya dilakukan oleh pendidik ketika kelahiran. Yang pertama, memberi ucapan selamat dan rasa turut gembira. Kedua, mengumandangkan azan dan iqomah ketika anak lahir. Ketiga, menyuapkan kurma atau tahnik ketika anak terlahir. Keempat, mencukur rambut anak serta memberi nama yang baik untuk anak. Yang keempat, sebab terjadinya anak salah pergaulan. Faktor-faktor penyebab kenakalan pada anak antara lain kemiskinan, perselisihan dan percekcokan antara orang tua, perceraian, kesenggangan yang menyita masa kekanak-kanakan, lingkungan dan teman yang buruk, perlakuan yang buruk dari orang tua, tayangan kriminal dan pornografi, keteledoran orang tua, serta anak yatim. Banyaknya penyebab dan sarana yang bisa mengakibatkan terjadinya kenakalan pada anak. Memicu kenakalan anak bisa dari rusaknya moralitas, pendidikan yang buruk di masyarakat, serta kenyataan yang pahit. Jika seorang pendidik tidak mempunyai tanggung jawab, bisa jadi anak-anak akan menjadi generasi yang rusak moralnya. Islam telah meletakkan fondasi yang kokoh dan metode-metode yang tepat guna membentengi generasi dari kenakalan dan menjaga masyarakat dari malapetaka. 5. Tanggung jawab para pendidik. Tanggung jawab para pendidik ada 7. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan iman. Mengingatkan anak tentang dasar-dasar keimanan, rukun Islam, dan mengajarkan anak dasar-dasar syariat sejak sudah mengerti dan memahami. Membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengajarkan masalah halal dan haram, memerintahkan untuk beribadah saat berumur 7 tahun, serta mendidik untuk cinta kepada Nabi, keluarga, dan cinta kepada Al-Quran. Hendaknya pengajaran dilakukan dengan bertahap, disesuaikan dengan kondisi usia, kematangan, dan pengetahuan anak. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan moral. Kumpulan dasar-dasar pendidikan moral serta keutamaan sikap dan watak yang wajib dimiliki oleh anak dan yang dijadikan kebiasaannya, yaitu sejak usia tamyiz hingga ia balik. Keimanan kepada Allah tidak mungkin terrealisasi perbaikan dan lurusnya perilaku. Para orang tua, pendidik, dan siapa saja yang menjadi pemerhati pendidikan dan moral diharuskan untuk menghindarkan anaknya dari 4 hal, yaitu berbohong, mencuri, mencaci, mencela, serta kenakalan dan penyimpangan. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan fisik. Ada beberapa dasar ilmiah dalam anak untuk mendidik fisik anak-anak. Yang pertama, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan anak, mengikuti aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum, dan tidur,
melindungi diri dari penyakit menular, pengobatan terhadap penyakit, merealisasikan prinsip-prinsip tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain, membiasakan anak berolahraga dan bermain ketangkasan, membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan, membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan diri dari penyimpangan dan kenakalan. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan akal. Membentuk pola pikir anak terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa ilmu syar'i, kebudayaan, ilmu modern, kesadaran, pemikiran, dan peradaban, sehingga anak bisa berpikir secara ilmu dan kebudayaan. Menurut Abdullah Nasih Ulwah, pendidikan akal terfokus pada 3 hal, yaitu kewajiban mengajar, kesadaran pemikiran, dan kesehatan akal. Yang kelima, tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Semenjak usia dini, anak diajarkan supaya berani dan harus terus terang, mandiri, suka menolong, dapat mengendalikan emosi, dan membiasakan diri untuk baik secara kejiwaan dan akhlak secara mutlak. Tujuannya untuk membentuk, membina, dan menyeimbangkan kepribadian anak, sehingga ketika anak beranjak dewasa dapat melaksanakan kewajibannya secara baik dan sempurna. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan sosial. Mengajarkan anak untuk berpegang pada etika sosial yang utama dan dasar-dasar kejiwaan yang mulia, bersumber dari akidah Islam yang abadi dan keimanan yang tulus. Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa pendidikan sosial tidak dapat dilepaskan dari penanaman kejiwaan yang mulia, menjaga hak-hak orang lain, menjaga etika sosial, serta pengawasan dan kritik sosial. Yang ketujuh, tanggung jawab pendidikan seksual. Memberikan pengertian yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks, sehingga ketika anak memasuki usia balik, ia tahu bahwa mana yang halal dan haram dan sudah terbiasa dengan akhlak Islam. Ada beberapa fase pendidikan seks yang harus diperhatikan. Yang pertama, usia 7-10 tahun dinamakan dengan anak-anak usia akhir. Anak-anak diajarkan etika meminta izin untuk masuk ke kamar orang tua atau kamar orang lain, dan etika melihat lawan jenis. Yang kedua, usia antara 10 hingga 14 tahun dinamakan juga usia remaja. Anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah pada seks. Ketiga, usia di antara 14-16 tahun dinamakan usia balik. Anak diajarkan etika berhubungan badan ketika ia sudah siap untuk menikah. Keempat, usia setelah balik atau yang dinamakan usia pemuda atau pemudi. Anak yang diajarkan tentang cara-cara menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia belum mampu untuk menikah. Yang keenam, metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak. Mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan perhatian atau pengawasan, dan mendidik dengan hukuman. Yang ketujuh, kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan anak. Terpusat pada 2 kaidah, yakni kaidah ikatan dan kaidah memberi peringatan. Sifat-sifat asasi pendidik. Harus ikhlas karena Allah dalam setiap melakukan tugas pendidikannya, baik perintah, larangan, memberikan nasihat, perhatian, maupun hukuman. Adapun beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu ikhlas, takwa, berilmu pengetahuan, santun dan pemaaf, serta menyadari tanggung jawab.
Yang kedelapan, saran pendidikan. Saran pendidikan ada 10. Yang pertama, memotivasi anak untuk melakukan usaha atau pekerjaan yang mulia. Yang kedua, perhatikan kesiapan anak secara fitrahnya. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk bermain dan bersantai. Yang keempat, adakan kerjasama antara rumah, masjid, dan sekolah. Yang kelima, kuatkan hubungan antara pendidik dan anak. Keenam, selalu menjalankan manhaj pendidikan. Yang ketujuh, menyiapkan sarana wawasan yang bermanfaat untuk anak. Yang kedelapan, memotivasi anak untuk selalu membaca dan menelaah. Yang kesembilan, anak selalu menyadari tanggung jawabnya terhadap Islam. Yang kesepuluh, memperdalam semangat jihad anak. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan bahwa konsep pendidikan perspektif Abdullah Nasih Ulwan dapat disimpulkan bahwa mendidik anak supaya menjadi anak yang sholih yaitu mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan perhatian atau pengawasan, dan mendidik dengan hukuman. Abdullah Nasih Ulwan menegaskan bahwa metode alternatif yang lebih efektif dengan menerapkan dasar-dasar pendidikan yang berpengaruh dalam mempersiapkan anak secara mental dan moral, saintikal, dan etos sosial, sehingga anak dapat mencapai kematangan yang sempurna. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.